misi, Ya. semua orang punya jalan dan saya rasa Roberto Mancini pilihan yang terbaik pada saat ini dan dia komit dalam Il dispiacere c'è, ma non è passato e quindi bisogna guardare avanti. Per la nazionale stasera insomma deve solo vincere e poi vedere le prossime partite. PSSI akhirnya mengumumkan keputusan besar yang telah lama dinantikan publik sepak bola nasional. Pada konferensi pers di Jakarta, Ketua Umum PSSI secara resmi memperkenalkan Roberto Mancini sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak jangka panjang yang dikabarkan berdurasi 4 tahun, menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai siapa yang akan memimpin tim Garuda setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa tim nasional sebelumnya. Kehadiran Mancini, sosok yang pernah membawa Italia menjuarai Euro 2020, segera menjadi pusat perhatian publik dan media yang menyambut langkah ini sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini adalah momentum bersejarah. Kami memilih Roberto Mancini karena rekam jejaknya, kualitas kepelatihannya, serta visinya yang sejalan dengan roadmap PSSI menuju sepak bola modern. Ujar Ketua Umum PSSI dalam konferensi pers yang dipenuhi ratusan jurnalis. Menurutnya, pemilihan Mancini bukan sekedar keputusan pragmatis, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia kompetitif di level Asia, bahkan dunia. Kami ingin sepak bola Indonesia melompat jauh ke depan, dan Mancini adalah figur yang tepat untuk memimpin perubahan itu, tambahnya. Dalam sambutannya, Roberto Mancini mengungkapkan kegembiraannya memulai petualangan baru di Asia Tenggara. Ia menyatakan telah mengamati perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk performa timnas junior yang kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Saya melihat antusiasme luar biasa dari para pemain, supporter, hingga federasi. Indonesia memiliki potensi besar baik dari kualitas pemain muda maupun dukungan yang sangat kuat dari masyarakat. Tugas saya adalah memaksimalkan potensi itu menjadi kekuatan nyata di lapangan, ucap Mancini. Tidak ada tim yang tiba-tiba menjadi kuat, semuanya dimulai dari fondasi yang benar, jelas Mancini. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama antar unit dalam sistem sepak bola nasional, termasuk liga, akademi, dan timnas kelompok usia. Kita harus bergerak dalam satu arah. Bila pemain muda terbiasa dengan sistem tertentu, mereka akan lebih siap ketika masuk tim nasional. PSSI memastikan bahwa kedatangan Mancini tidak hanya untuk membina tim senior, tetapi juga untuk memperbaiki jalur pembinaan pemain muda. Mantan pelatih Inter Milan itu diberi kewenangan untuk memberikan panduan teknis terhadap kurikulum pelatihan di akademi-akademi yang bekerja sama dengan PSSI. Kualitas pemain muda Indonesia sangat menjanjikan. Tantangan kita adalah menyelaraskan pembinaan agar struktur permainan mereka konsisten ketika memasuki level profesional, kata Mancini. Program lain yang akan menjadi perhatian adalah pengembangan fisik dan mental pemain. Mancini diketahui selalu menekankan disiplin, detail, dan profesionalisme bahkan dalam hal-hal kecil seperti nutrisi pemain, pemulihan cedera, hingga perilaku di luar lapangan. Meski tidak diumumkan secara resmi, beberapa sumber internal menyebut bahwa kontrak Mancini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Langkah ini dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar keputusan populis. Berbagai bonus tambahan dikabarkan disertakan termasuk bila Indonesia mencapai semifinal Piala Asia, melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia, atau memenangkan Piala AFF. Namun, bagi sebagian supporter, angka kontrak tersebut bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah hasil nyata di lapangan. Bayar mahal tidak masalah, selama hasilnya juga luar biasa, kata seorang pendukung timnas yang hadir di area konferensi pers. Media sosial langsung ramai begitu pengumuman resmi dirilis. Tagar Mancini untuk Garuda dan era baru timnas menjadi trending nasional dalam hitungan menit. Banyak penggemar berharap Mancini mampu membawa Indonesia kembali disegani di Asia. Para legenda sepak bola Indonesia pun menyambut positif kabar ini. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa kedatangan pelatih kelas dunia akan meningkatkan standar permainan dan memotivasi pemain untuk bekerja lebih keras. Ini bukan hanya soal menang atau kalah. Kehadiran pelatih seperti Mancini akan mengubah cara kita melihat sepak bola. Disiplin, detail, dan perencanaan jangka panjang itu penting, ujar salah satu legenda timnas era 90-an.
Meski disambut dengan optimisme, Mancini tetap akan menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah konsistensi performa liga domestik yang masih sering dipertanyakan, serta jadwal kompetisi yang kadang tumpang tindih dengan agenda timnas. Selain itu, adaptasi terhadap iklim sepak bola Indonesia, baik cuaca, budaya, maupun dinamika internal juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mancini menyadari hal ini, tetapi mengatakan bahwa tantangan itulah yang membuat proyek ini semakin menarik bagi dirinya. Saya tidak datang untuk mencari hal yang mudah. Saya datang untuk membangun, mengembangkan, dan menang bersama Indonesia, tegas Mancini. Beberapa minggu ke depan akan menjadi periode krusial bagi Roberto Mancini untuk mengenal lebih dekat para pemain yang akan ia pegang. Ia dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pelatih klub, menonton pertandingan liga, dan melakukan pemantauan intensif terhadap pemain yang sedang berkompetisi di luar negeri. Penunjukan Roberto Mancini sebagai pelatih baru Timnas Indonesia tidak hanya sekedar pergantian pelatih, tetapi sebuah pernyataan besar bahwa Indonesia ingin bergerak menuju standar sepak bola dunia. Dengan pengalaman, reputasi dan visi jangka panjang yang ia bawa, publik berharap Mancini mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kini, babak baru telah dimulai. Harapan besar telah ditanamkan dan perjuangan baru akan segera dimulai. Waktu akan membuktikan apakah keputusan berani PSSI ini akan menjadi titik balik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pelatih Tim Nasional U17 Indonesia Nova Arianto ingin pasukannya tampil lebih agresif saat menghadapi Honduras pada pertandingan terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025, Senin 10-11. Dari dua pertandingan yang sudah dimainkan, Timnas U17 berada di posisi ketiga klasemen Grup H setelah kalah 1-3 dari Zambia dan takluk 0-4 dari Brasil. Mengenai jalannya pertandingan besok, pastinya kami akan sedikit lebih menyerang karena butuh 3 poin. Namun kami tetap mewaspadai Honduras yang mempunyai transisi cukup baik, kata Nova saat ditemui di lapangan latihan Stadion Altumamah, Doha, Minggu. Penampilan agresif dan diharapkan berbuah banyak gol menjadi kebutuhan mutlak Timnas U17 untuk menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Indonesia kini menjadi penghuni posisi terakhir dari 12 tim peringkat ketiga. Selain tim peringkat pertama dan kedua masing-masing grup, hanya 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melaju ke babak gugur. Seandainya mampu menang atas Honduras, Indonesia akan memiliki 3 poin dan berpeluang menggeser tim peringkat ketiga grup G saat ini, Kolombia, yang mengumpulkan 2 poin dari 2 laga yang telah dimainkannya. Kolombia akan menghadapi pemuncak klasemen grup G Korea Utara juga pada Senin. Sedangkan untuk dapat bersaing dengan 7 tim peringkat ketiga lainnya, Indonesia dipastikan kalah karena sampai saat ini memiliki catatan selisih gol -6. 3 tim lainnya yang menghuni posisi ketiga di grup-grup lain dan berada paling dekat dengan posisi Indonesia di klasemen mini, yakni Paraguay, Arab Saudi, dan Meksiko, memiliki selisih kemasukan gol. Kami tahu secara peluang memang masih sangat terbuka, walaupun 60% atau 40%. Namun saya bilang ke pemain, mereka harus memaksimalkan setiap kesempatan. Saya minta pemain lebih maksimal lagi, tutur Nova. Nova Arianto menilai masih ada sisi positif yang bisa dipetik oleh Timnas Indonesia U17 usai kalah telak 0-4 dari Brasil pada laga kedua Grup H Piala Dunia U17 2025 di Aspire Academy, Jumat 7/11/2025. Meski hasilnya mengecewakan, pelatih muda itu tetap mengapresiasi kerja keras dan semangat juang anak asuhnya yang dinilai tampil lebih baik dibandingkan laga sebelumnya melawan Zambia. Ya, saya cukup senang dengan kerja keras mereka hari ini. Soalnya pertandingan ini jauh lebih baik daripada saat kita melawan Zambia, ujar Nova kepada Antara usai laga. Juru taktik yang dikenal tegas namun tenang itu juga menekankan bahwa timnya belum menyerah dalam upaya merebut tiket ke babak 32 besar. Ia berharap para pemainnya bisa mempertahankan mental dan effort serupa di laga terakhir melawan Honduras. Ia menambahkan, dan saya mau pemain selalu menunjukkan effort seperti ini dan selagi kita masih ada 1 game lagi dan bagaimanapun caranya saya minta kita bisa dapat 3 poin agar peluang kita masih terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan dari Brasil membuat Timnas Indonesia masih terpuruk di posisi ketiga klasemen sementara Grup H tanpa poin. Sebelumnya Garuda Muda juga takluk 1-3 dari Zambia pada laga perdana.
Meski begitu, pelatih tetap menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga semangat bertanding dan memperbaiki kesalahan. Nova melakukan beberapa perubahan penting dalam susunan pemain. 2 pemain bertipe menyerang Muhammad Zahbigoli dan Mirza Firjatullah kali ini di bangku cadangkan sejak awal. Kedua pemain baru diturunkan di babak kedua untuk menambah daya gedor. Memang itu rencana dari awal. Kita tahu Brasil sangat agresif dalam menyerang. Jadi saya memilih menurunkan pemain dengan kemampuan bertahan lebih baik seperti Raffi, Evandra, dan Adi Dimas. Fokus kami memang ke pertahanan dulu, paparnya. Meski strategi bertahan tak sepenuhnya berhasil, Nova menilai keputusan itu membantu tim bertahan lebih lama dari tekanan Brasil. Ia juga memuji perubahan permainan saat pemain-pemain ofensif masuk. 2 kekalahan beruntun dari Zambia dan Brasil menjadi alarm bagi pelatih dan tim pelatih untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Nova mengakui bahwa hasil ini akan dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki banyak aspek, mulai dari taktik, komunikasi antar pemain hingga mentalitas di lapangan. Salah satu sorotan utama dalam laga melawan Brasil adalah gol bunuh diri yang dicetak Putu Panji. Momen tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi pertahanan saat menghadapi tekanan tinggi. Evaluasi tak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga psikologis. Nova ingin para pemainnya segera bangkit dan tidak larut dalam hasil buruk. Pendekatan mental akan diperkuat agar mereka tampil lebih percaya diri di laga terakhir melawan Honduras yang menjadi laga hidup mati bagi Indonesia. Di sisi lain, perjalanan panjang Timnas Indonesia U17 patut diapresiasi. Dari fase kualifikasi hingga tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U17, Garuda Muda telah menunjukkan semangat luar biasa. Mereka juga sempat mencetak sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Salah satu bukti nyata kemajuan sepak bola usia muda Indonesia. Meski masih harus belajar banyak dalam hal fisik dan pengalaman, Timnas Indonesia U17 telah memperlihatkan potensi besar. Mereka bermain dengan hati, memiliki mental juang yang tinggi, dan menunjukkan solidaritas luar biasa di lapangan. Hal-hal tersebut menjadi dasar kuat untuk membangun generasi sepak bola masa depan Indonesia.